Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mamduha Handayani dengan NIM 2212100050, mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan materi di kelas 4, yakni tepatnya di fase B, mengenai materi tentang puasa. Nah, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab itu disebut as-shaum, yang artinya menahan diri dari suatu perbuatan. Nah, puasa menurut syara adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Nggak boleh asal ya, karena puasa itu ada ketentuan-ketentuannya. Nah, puasa juga disebut dengan menahan makan dan minum, serta menahan hawa nafsu, perbuatan, perkataan yang sia-sia, dan perbuatan-perbuatan serta perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sekilas tentang pengertian puasa. Selanjutnya di sini ada macam-macam puasa. Puasa jika ditinjau dari segi hukum Islam itu ada tiga jenis puasa. Yang pertama itu ada puasa wajib, yang kedua itu ada puasa sunnah, yang ketiga itu ada puasa haram. Nah, yang pertama kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu ada puasa wajib. Nah, puasa wajib ini tuh puasa yang harus dilakukan. Kalau misalkan nggak dilakukan, maka si umat muslim ini akan mendapatkan dosa. Nah, seperti apakah puasa wajib itu? Yang pertama ada puasa di bulan Ramadan, yang kedua ada puasa qadha, yang ketiga ada puasa nazar, dan juga ada puasa kafarat. Itulah contoh-contoh dari puasa wajib. Nah, kemudian kalau misalkan puasa sunnah itu puasa yang apabila dikerjakan maka akan mendapat pahala, dan jika tidak dikerjakan maka tidak apa-apa gitu. Contohnya itu kayak puasa Senin Kamis. Nah, kemudian yang ketiga itu ada puasa haram. Nah, puasa haram ini kebalikan dari puasa wajib tadi. Kalau misalkan puasa wajib itu harus dilakukan, nah kalau misalkan puasa haram ini justru sebaliknya, puasa yang tidak boleh dilakukan. Nah, puasa apakah itu? Puasa yang tidak boleh dilakukan itu puasa yang ada di tanggal 11, 12, dan juga 13 Zulhijjah. Itulah puasa yang haram. Setelah kita membahas tentang macam-macam puasa, di sini saya juga menemukan dalil tentang puasa Ramadan. Nah, sebagaimana yang telah tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya puasa Ramadan ini adalah salah satu contoh puasa wajib, yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan tidak dikerjakan maka ia akan mendapat dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Dan di sini sudah jelas bahwasanya hukum puasa Ramadan itu ialah wajib, dan apabila ia ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa atau akan mendapatkan balasannya. Nah, kemudian ada di sini ketentuan syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib puasa itu yang pertama ialah beragama Islam, kemudian yang kedua ialah baligh, yang ketiga itu mampu berpuasa, dan yang keempat berakal sehat atau tidak gila. Nah, itulah syarat-syarat wajib ketika kita akan melaksanakan puasa. Selanjutnya ada syarat sah puasa. Di sini syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama, ia yang beragama Islam. Nah, orang-orang yang beragama Islam, maka ia diwajibkan untuk melaksanakan puasa di waktu-waktu tertentu. Dan kemudian yang kedua itu ialah mumayyiz. Mumayyiz itu atau biasa kita sebut sebagai baligh ya. Mumayyiz atau baligh ialah masa atau usianya lebih dari 7 tahun saat sudah mendapatkan
pembedaan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Ia bisa membedakan manakah perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk yang bisa ia lakukan. Kemudian syarat sah yang ketiga itu ada suci dari haid dan juga nifas bagi perempuan ya khususnya dan tentunya. Seorang wanita yang dalam kondisi haid atau nifas itu tidak boleh dilarang untuk melakukan puasa sekalipun itu puasa wajib. Kalau misalkan ia berada dalam posisi haid, posisi nifas, itu ia tidak boleh melakukan atau melaksanakan puasa. Nah, sebagai gantinya, maka ketika ia telah selesai melaksanakan suci dari haid dan nifasnya itu, sebagai ganti ketika ia tidak melaksanakan puasa Ramadan, maka ia harus membayar puasa qadha. Kemudian syarat sah selanjutnya itu berada pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Maksudnya itu puasa itu hanya boleh dilakukan pada waktu-waktu yang tidak dilarang oleh Allah. Baik lagi ke penjelasan yang tadi bahwasanya ada puasa yang wajib, puasa yang sunnah, dan puasa yang haram. Nah, puasa itu harus dilakukan pada waktu-waktu yang tidak dilarang oleh Allah. Kalau misalkan Allah sudah menentukan bahwasanya di hari itu, di tanggal itu, dan waktu itu ialah waktu yang haram untuk berpuasa, maka kita selaku umatnya tidak boleh melakukan atau melaksanakan puasa, sekalipun itu puasa wajib. Kemudian di sini ada rukun puasa. Rukun puasa yang pertama ialah niat. Niat untuk berpuasa. Nah, niat ini dilakukan pada malam hari, berniat melakukan dalam hati untuk meyakinkan dan biasanya diucapkan atau dilisankan. Nah, contoh daripada niat itu saya ambil dari niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian rukun yang kedua yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak dari terbit sampai terbenamnya matahari. Nah, puasa itu harus dilakukan dan menahan diri karena balik lagi pada pengertian puasa tadi itu menahan diri, menahan makan dan segala sesuatunya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian di sini ada sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka jika sudah waktunya. Ketika sudah masuk waktu berbuka puasa, maka kita disunahkan untuk segera berbuka puasa, segera membatalkan puasanya. Kemudian yang kedua itu membaca doa sebelum berbuka. Nah, ketika kita berbuka puasa, alangkah lebih baiknya kita membaca doa dulu. Doanya itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian sunnah selanjutnya itu berbuka dengan makanan atau minuman yang manis sebab dengan memakan dan minuman yang manis maka kekuatan kita yang menurun selama berpuasa tadi itu akan menjadi pulih kembali. Kemudian sunnah selanjutnya itu mengakhiri makan sahur, yaitu mendekati waktu imsak. Nah, sahurnya itu mendekati waktu imsak. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan agar makan sahur itu walau hanya dengan seteguk air. Tujuannya adalah agar tubuh kita tetap mampu melaksanakan kegiatan pada siang hari. Kemudian sunnah yang selanjutnya yaitu memperbanyak amal kebajikan atau amal kebaikan dan memberi sedekah kepada fakir miskin. Kemudian materi selanjutnya itu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi itu tentang sunnah-sunnah, maka di sini ada hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jelas ya, karena puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, maka ketika kita makan dengan minum dengan sengaja ketika kita berpuasa, maka itu yang akan membatalkan puasa kita. Kemudian yang kedua itu muntah dengan sengaja memuntahkan apa yang ada di perut kita itu juga termasuk membatalkan puasa. Kemudian bagi wanita ketika melaksanakan puasa dan ia keluar darah haid ataupun darah nifas, maka puasanya juga batal. Kemudian yang keempat itu murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Kemudian ada lagi yang terakhir itu sengaja memasukkan benda ke tenggorokan. Kita lagi puasa, tetapi kita memasukkan benda apapun itu, entah apalagi makanan ke dalam tenggorokan kita, maka kesengajaan itulah yang dapat membatalkan puasa kita.
Kemudian di sini ada hal-hal yang dapat merusak puasa kita. Kalau tadi itu membatalkan puasa, kalau misalnya sekarang itu hal-hal yang dapat merusak puasa kita. Ada apa aja kah itu? Nah, ada beberapa perbuatan yang tidak boleh dilakukan saat berpuasa, tetapi tidak membuat puasa kita menjadi batal. Maksudnya gimana? Ketika kita melaksanakan puasa, namun ada beberapa hal-hal yang kurang baik. Nah, hal-hal yang kurang baik ini tidak membatalkan puasa kita, akan tetapi hanya merusak puasa kita. Nah, seperti apa? Nah, perbuatan-perbuatan itu seperti berbohong, menyakiti teman, kemudian bertengkar, marah-marah, mencaci maki, dan hal-hal tercela lainnya, itulah hal perbuatan-perbuatan yang dapat merusak puasa kita. Bukan membatalkan, hanya merusak. Nah, kemudian ada salah satu hadis yang berbunyi, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Ibnu Al-Hakim. Nah, di sini dapat dinyatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda yang artinya bukankah puasa itu lantaran meninggalkan makanan dan minum, tetapi sesungguhnya puasa itu adalah meninggalkan perkataan yang tidak berguna dengan ucapan keji. Jika ada yang berucap keji kepadamu atau berlaku bodoh kepadamu, maka berkatalah, sesungguhnya aku sedang puasa. Kalau misalkan ada uh, yang ada yang membuat kita melakukan hal keji ketika kita dalam puasa, maka katakanlah kepada orang itu, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Dalam Al-Hakim itulah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal-hal yang dapat merusak puasa kita. Sungguh sangat disayangkan kalau misalkan kita berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan hal-hal keji yang tadi saya sebutkan. Kemudian di sini ada hikmah puasa. Ketika kita melaksanakan puasa, ternyata di dalamnya itu ada hikmah yang terkandung dalam kita selama kita menjalankan puasa itu. Yang pertama, kita dapat menahan hawa nafsu kita. Karena kita berpuasa, selain kita menahan makan, menahan minum, menahan haus, maka selama kita berpuasa juga kita dapat menahan hawa nafsu kita. Kemudian terjaga dari perilaku buruk, ya karena perilaku-perilaku yang buruk itu kan dapat merusak puasa kita. Nah, ketika kita berpuasa, maka kita terjaga dari perilaku-perilaku buruk tersebut. Kemudian juga memiliki kepedulian sosial terhadap fakir miskin. Ketika kita berpuasa, kita merasakan betapa laparnya orang-orang yang fakir miskin, orang-orang yang tidak seperti kita yang bisa mampu makan setiap hari dari pagi, siang, sore hingga malam. Karena tidak semuanya bisa merasakan apa yang kita rasakan, maka kita ketika kita berpuasa, kita merasakan kepedulian sosial kita terhadap orang-orang fakir miskin. Kemudian yang keempat, membuat badan kita menjadi sehat. Karena berpuasa juga dapat membuat badan kita menjadi sehat. Karena apa? Karena selama berpuasa itu kita makan dan minum itu secara teratur, yakni pada saat sahur, berbuka, hanya itu saja. Dan mungkin hanya pada malam harinya ya. Jadi alat pencernaan dalam perut kita itu akan bekerja secara teratur. Nah, selain itu juga alat-alat pencernaan kita dapat beristirahat pada siang hari. Karena pada siang hari tentu dan jelas ketika kita berpuasa kita tidak memasukkan apapun ke dalam tubuh kita. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan tentang materi puasa ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.